Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatu rabbih wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, kaum muslimin dan muslimat a'azzani Allahu wa iyyakum. Marilah kita bersyukur kepada Allah karena pada kesempatan malam ini kita bisa kembali berkumpul di dalam majelis ilmu untuk sama-sama menuntut ilmu syar'i. Semoga Allah Azza wa Jalla berkenan memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan taslim semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya sampai hari kiamat. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Uthul Ats-Tsalatsah, 3 landasan utama yang harus dipelajari dan diamalkan oleh setiap muslim agar dia bisa selamat di dunia, di alam kubur dan di akhirat kelak, yaitu mengenal Allah, mengenal agamanya dan juga mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masih mempelajari martabah atsaniyah, tingkatan yang kedua, yaitu al-iman, tingkatan yang kedua dari mengenal agama. Mengenal agama, kita mengenal ada 3 tingkatan, yaitu Islam, iman, dan ihsan. Adapun iman, yaitu memiliki 70 cabang lebih. Yang paling tertinggi adalah mengucapkan la ilaha illallah, dan yang paling terendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan rasa malu itu adalah bagian dari keimanan. Kemudian disebutkan rukun-rukun iman yang berjumlah 6. Yang pertama, iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikatnya, iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada rasul-rasulnya, iman kepada hari akhir, dan iman kepada takdir yang baik dan takdir yang buruk. Kita lanjutkan, yaitu rukun iman yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Jadi salah satu karunia Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, yaitu Allah menurunkan kitab suci sebagai pedoman, sebagai panduan bagi manusia. Ibaratnya sebuah peta yang digunakan oleh manusia untuk mengikuti jalan kebenaran, mengikuti petunjuk hingga mereka sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mengikuti petunjuk tersebut insyaallah akan selamat, dan siapa yang tidak mengikuti petunjuk tersebut, yaitu kitab yang diturunkan, maka dia akan tersesat selama-lamanya. Oleh karena itu kata Rasulullah SAW, taraktu fikum amrayn in tamassaktum bihima kitabullah wa sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku tinggalkan kepada kalian 2 perkara, lan tadillu abada, yang kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah menurunkan kitab suci kepada manusia agar manusia mendapatkan petunjuk. Ini tentunya karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan manusia, kemudian Allah mewajibkan mereka untuk beriman, untuk mengenal Tuhannya, untuk menjalankan perintah-perintah Tuhannya. Maka Allah tidak biarkan mereka berjalan tanpa petunjuk, berjalan tanpa rambu-rambu, tapi Allah turunkan kitab agar mereka punya pedoman. Tidak hanya sampai di situ, Allah juga mengutus orang-orang yang bisa membacakan kitab itu kepada manusia, yaitu para nabi dan rasul. Mereka yang akan mengajari manusia, membacakan kitab Allah kepada manusia agar manusia mendapatkan penjelasan.
Baik, beriman kepada kitab Allah dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, yaitu mengandung 4 unsur. Baru orang itu dikatakan dia telah beriman kepada kitab Allah. Yang pertama, beriman bahwa kitab tersebut secara hak benar datang dari Allah. Jadi orang dikatakan dia beriman kepada kitab kalau dia betul-betul percaya kalau kitab itu benar-benar datang dari sisi Allah, bukan buatan manusia, bukan karangan siapapun, tapi kitab ini murni datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dia percaya tanpa sedikit pun keraguan di dalam hatinya. Dan ini tentunya sebelum kitab tersebut dirubah oleh tangan manusia. Kalau sudah dirubah ada campur tangan manusia, maka di situ perlu diragukan keautentikannya, keasliannya itu perlu diragukan. Tapi kalau kitab tersebut terjamin seperti kitab suci umat Islam, kitab Al-Quran yang sudah dijamin oleh Allah, Allah yang menjaga kitab tersebut, maka wajib kita percaya bahwa Al-Quran itu datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena ada sebagian orang yang tidak percaya. Mereka justru mengatakan Al-Quran itu hanya karangan Nabi Muhammad saja. Tentu ini syubhat yang dilontarkan oleh musuh-musuh Islam untuk memberikan keraguan-raguan ke dalam hati kaum muslimin. Padahal syubhat semacam ini sejak zaman dahulu, ya, sejak zaman Rasulullah sudah ada orang-orang yang menghembuskan syubhat bahwa Al-Quran itu hanya dongengnya Nabi Muhammad, hanya karangannya Nabi Muhammad. Padahal tuduhan seperti itu tidak terbukti sama sekali. Gimana mau terbukti? Al-Quran itu isinya ada tentang sejarah, ada tentang angka-angka, hitungan, ada tentang perkara-perkara gaib atau kisah-kisah masa lampau. Orang bisa menyampaikan kisah masa lampau kalau dia pernah membaca sejarah. Kalau dia belum pernah membaca sejarah, dia tidak bisa menceritakan kalau dulu pernah terjadi seperti ini dan seperti ini. Atau paling tidak ada orang yang mengajari dia, baru dia paham ada sejarah masa lampau seperti ini. Nah, Nabi Muhammad itu tidak punya guru. Sejak lahir, kemudian menjadi dewasa, menikah, sampai beliau menobatkan atau mengaku dirinya sebagai seorang nabi dan rasul, belum pernah punya guru sama sekali. Tidak pernah belajar, tidak pernah berguru kepada siapapun. Dia hanya mendapatkan ilmu seputar peperangan, ilmu seputar kehidupan sosial, itu dari turun-temurun dari kakek neneknya. Tapi kalau cerita-cerita masa lampau, tidak ada orang yang pernah kasih tahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak punya guru sama sekali. Kemudian Nabi Muhammad juga tidak bisa membaca. Dia tidak bisa membaca, dia tidak bisa menulis sehingga ada buku yang bisa dia baca, atau ada orang yang bercerita dia menulis. Nabi Muhammad sama sekali tidak bisa seperti itu. Maka terbantahkanlah syubhat orang-orang yang mengatakan Nabi Muhammad itu mengarang Al-Quran. Kalau seperti itu, pasti Nabi Muhammad ini mendapatkan bisikan, mendapatkan wahyu, yaitu dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi seorang muslim harus mengimani, percaya bahwa kitab ini betul-betul turun dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti Al-Quran, kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Sesungguhnya kami telah menurunkannya, yaitu Al-Quran, fi lailatul qadar, pada malam Lailatul Qadar. Jadi Allah yang menurunkannya. Perkara berikutnya yaitu beriman terhadap nama-nama kitab yang telah kita ketahui, ya, seperti Al-Quran, ya. Ada 4 nama yang kita kenal kitab-kitab yang Allah turunkan, yaitu kitab Al-Quran, kitab Injil, kitab Zabur, dan kitab Taurat. Atau ada beberapa lembaran yang disebut dengan suhuf, ya, suhufnya Nabi Musa, suhufnya Nabi Ibrahim, suhufi Ibrahim wa Musa. Mereka memiliki lembaran-lembaran.
Namun kitab yang kita kenal yaitu ada 4 kitab. Nah, ini wajib kita imani kalau kitab ini namanya ini. Kitab ini namanya Taurat. Wajib kita percaya. Tidak boleh kita ragu-ragu. Wajib kita percaya kitab ini ada namanya Injil. Kita percaya kitab ini ada namanya kitab Zabur. Kenapa? Karena namanya sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW dan juga dalam Al-Quran Allah menjelaskan, Allah menurunkan kitab Injil kepada Nabi Isa, Allah menurunkan kitab Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam, kemudian Allah menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam dan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun kitab kita, kitab Al-Quran memiliki beberapa nama. Ya, disebutkan sekurang-kurangnya ada 5 nama Al-Quran. Yang pertama yaitu Al-Quran yang kita kenal. Yang kedua Al-Kitab. Jadi Al-Quran ini juga dinamakan dengan Al-Kitab. Dzalikal kitab. Itulah kitab. Kemudian yang ketiga Al-Furqan. Al-Quran punya nama Al-Furqan. Artinya pembeda. Karena Al-Quran inilah yang membedakan antara kebaikan dan keburukan, kebatilan dan ma'ruf, dan membedakan kesyirikan dengan tauhid, membedakan keimanan dengan kemusyrikan. Dan orang bisa menjadi beda gara-gara adanya Al-Quran, baru tampak perbedaan. Ya, setelah turunnya Al-Quran maka muncullah perbedaan di kalangan manusia, ada yang beriman, ada yang tidak. Ada yang kafir, ada yang muslim, ada yang tauhid, ada yang berbuat kesyirikan. Ini dengan adanya Al-Quran. Jadi namanya adalah Al-Furqan. Kemudian yang keempat namanya adalah At-Tanzil. At-Tanzil yaitu yang diturunkan. Karena Al-Quran ini diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima namanya adalah Al-Furqan, At-Tanzil. Sudah 5 ya. Al-Quran, Al-Kitab, Al-Furqan, At-Tanzil. Satu lagi Az-Zikri atau Az-Zikru. Az-Zikra ya, kitab Az-Zikr dinamakan dengan zikir. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami telah menurunkan Az-Zikr yaitu Al-Quran dan kamilah yang menjaga Al-Quran tersebut. Adapun sifat-sifat Al-Quran ini sangatlah banyak ya, seperti hudan, petunjuk, seperti syifa, obat, tibyanun, sama juga penyembuh, kemudian rahmah, nur, cahaya, dan masih banyak lagi sifat-sifat dari Al-Quran. Baik, jadi kita wajib mengimani nama-nama kitab tersebut secara terperinci kalau memang disebutkan namanya secara terperinci. Adapun yang tidak disebutkan namanya, maka kita mengimaninya secara global. Kita mengimani bahwa setiap kitab yang Allah turunkan kepada para nabi itu memiliki nama. Cuma kita tidak mengetahui nama kitab tersebut. Maka kalau tidak dinamakan atau tidak disebutkan dalam dalil nama kitab tersebut, maka jangan kita karang-karang sendiri. Oh, ini kitab ini dari Allah, namanya kitab apa? Somala, atau kitab apa? Ya, kitab apa namanya lah gitu ya. Maka ini tidak boleh kita memberi nama sendiri, kecuali ada dalilnya, baru boleh kita kasih nama. Berikutnya yang ketiga, yaitu membenarkan segala yang dikabarkan seperti kabar berita yang disebutkan Al-Quran dan cerita yang terdapat dalam kitab-kitab terdahulu yang belum diubah dan diselewengkan oleh manusia. Nah, ini kita beriman kepada kitab, yaitu kita wajib membenarkan semua berita, kabar-kabar yang disampaikan dalam kitab-kitab tersebut, baik dalam Al-Quran maupun kitab-kitab suci sebelum Al-Quran. Nah, kitab suci sebelum Al-Quran syaratnya sebelum diselewengkan oleh manusia, sebelum dirubah oleh manusia. Adapun setelah dirubah oleh manusia, maka di sini kita memiliki 3 sikap ya terhadap kitab-kitab sebelum Al-Quran. Ya, kalau sebelum diselewengkan, maka mereka, contoh umatnya Nabi Musa alaihissalam, mereka wajib membenarkan semua berita dalam Taurat.
Ini mereka yang hidup di zamannya Nabi Musa alaihissalam. Ya, berarti sebelum kitab ini diselewengkan. Atau mereka pengikutnya Nabi Isa alaihissalam, murid-murid Nabi Isa. Mereka wajib mengimani bahwa dalam Injil itu semua berita-beritanya benar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun setelah datangnya Rasulullah SAW dan semua nabi-nabi itu sudah meninggal dunia dan kitab mereka ini sudah ada berita dari Allah, kalau sudah dirubah oleh tangan manusia, maka kita umat Islam punya 3 sikap untuk memandang ataupun menerima kitab-kitab atau berita-berita tersebut. Yang pertama, ketika berita itu dibenarkan oleh Al-Quran, dibenarkan oleh syariat kita, maka kita wajib membenarkannya. Jadi kalau Al-Quran sesuai, jadi ada kabar dalam Injil yang sesuai dengan Al-Quran, maka kita wajib membenarkan. Atau ada kabar dalam Taurat, atau ada kabar dalam Zabur yang sesuai dengan Al-Quran, maka kita benarkan. Berarti berita tersebut telah dibenarkan oleh Al-Quran. Misalkan dalam kitab-kitab suci umat-umat terdahulu mengatakan ada nabi yang namanya nabi ini, ada nama Nabi Adam. Dalam Al-Quran juga ada nama Nabi Adam alaihissalam, maka kita wajib membenarkan. Kita baca dalam Injil, ternyata ada nabi namanya Nabi Musa alaihissalam, dan dalam Al-Quran juga ada namanya Nabi Musa alaihissalam, maka kita pun wajib mengimani. Termasuk mungkin cerita-cerita yang mengkisahkan misalkan orang-orang soleh terdahulu, ada Ashabul Kahfi dan seterusnya, maka kita wajib membenarkan jika dibenarkan oleh Al-Quran. Berikutnya, jika didustakan oleh Al-Quran, tidak dibenarkan oleh Al-Quran. Jadi kita baca misalkan dalam Injil memberikan kabar, ada cerita, ternyata cerita itu didustakan oleh Al-Quran, bertentangan dengan Al-Quran, maka kita wajib mendustakannya. Artinya tidak boleh kita percaya. Misalkan ada sebagian kitabnya orang-orang Yahudi, ya, yang sudah mereka rubah-rubah, menyebutkan ada nabi yang minum khamr. Jadi ada nabi yang sukanya minum khamr. Nah, ini kita wajib mendustakan, karena Al-Quran mendustakan hal tersebut. Al-Quran berbicara para nabi itu punya etika, punya akhlak yang mulia, tidak pernah terjatuh dalam dosa-dosa besar. Termasuk juga ada nabi yang selingkuh, yang menyuruh umatnya untuk berperang agar umatnya itu meninggal dan dia bisa menikahi istrinya. Macam-macam. Ini kisah-kisah dusta yang dibuat-buat oleh orang-orang Yahudi dalam kitab-kitab mereka. Nah, ini kita wajib dustakan. Kemudian yang ketiga, yang tidak dibenarkan oleh Al-Quran dan tidak didustakan oleh Al-Quran. Jadi ada berita di kitab-kitab sebelum Al-Quran, namun kita tidak tahu, dalam Al-Quran juga tidak menyebutkan, ya, dan dalam Al-Quran tidak membenarkan dan juga tidak mendustakannya. Artinya didiamkan oleh Al-Quran, maka di sini kita mendiamkannya. Kita tidak boleh membenarkan dan tidak boleh mendustakannya. La tusaddiquhu wa la tukadzibuhu. Jangan kalian membenarkan dan jangan kalian mendustakan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau seperti ini, kita hanya boleh menyampaikan saja. Ya, misalkan ada nama-nama orang terdahulu, nama-nama orang-orang soleh terdahulu misalkan, yang tidak dibenarkan oleh Al-Quran, kita hanya menyampaikan, ya, hanya memberikan kabar saja, tapi kita tidak boleh percaya dan tidak boleh mendustakannya. Maka yang ketiga ini disebutkan oleh Rasulullah SAW, hadisu an Bani Israel wala haraj. Sampaikan tentang berita-berita dari Bani Israel dan wala haraj, tidak ada masalah. Nah, ini yang tidak dibenarkan Al-Quran dan tidak didustakan Al-Quran, maka boleh kita sampaikan saja. Misalkan ada nama yang disebutkan Masitoh, ya. Jadi nama pembantunya Fir'aun namanya Masitoh. Nah, ini tidak ada dalam hadis, tidak ada juga dalam Al-Quran nama tersebut, tapi ini ada di nama cerita berita kitab-kitab terdahulu.
Maka di sini kita tidak boleh membenarkan dan kita tidak boleh mendustakan. Tapi boleh kita sampaikan, oh ada namanya ini. Hanya sekedar untuk menyampaikan saja. Termasuk juga istrinya Al-Aziz, istrinya bendahara Mesir yang menggoda Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, kita sering mengenal siapa? Zulaikha, ya, Zulaikhoh misalkan. Nah, ini juga tidak dibenarkan oleh Al-Quran dan tidak didustakan oleh Al-Quran, atau tidak dibenarkan oleh hadis, tidak didustakan oleh hadis. Maka kita hanya menyampaikan saja. Baik, adapun Al-Quran, maka kita wajib membenarkan semua berita-beritanya karena Al-Quran terjaga, ya, dari perubahan, terjaga dari penyelewengan, dan Allah Subhanahu wa taala telah berjanji untuk menjaga Al-Quran tersebut. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan az-zikr Al-Quran ini dan kamilah yang akan menjaganya. Maka sampai hari kiamat Al-Quran tidak bisa dirubah, tidak bisa diotak-atik. Yang bisa dilakukan oleh musuh-musuh Islam hanya merubah makna, merubah tafsiran. Maka musuh-musuh Islam itu berupaya secara sistematis dan terstruktur untuk menyelewengkan tafsiran makna Al-Quran. Karena itu yang bisa mereka lakukan. Mereka rela bayar mahal. Ada orang-orang jaringan Islam liberal yang ditonjolkan untuk menafsirkan sembarangan Al-Quran agar mengecohkan kaum muslimin. Namun alhamdulillah banyak dari kalangan kaum muslimin yang membantah syubhat-syubhat pemikiran-pemikiran tersebut, ya. Bahkan ini dilakukan di perguruan-perguruan tinggi. Disertasinya para dokter, profesor, bahasannya bahas mengenai penafsiran Al-Quran dengan hermeneutika. Jadi penafsiran dengan versi penafsiran Injil, dengan logika, dengan filsafat. Nah, ini malah sesat. Jadi kita punya penafsiran yang baku dalam menafsirkan Al-Quran, yaitu menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran, menafsirkan Al-Quran dengan hadis, Al-Quran dengan perkataan sahabat, Al-Quran dengan bahasa Arab yang murni. Nah, ini punya gaya bahasa dan gaya penafsiran yang khas dalam Al-Quran yang dikenal dengan tafsir birriwayah, tafsir dengan riwayat. Dan banyak sekali kitab-kitab tafsir yang bisa kita jumpai dan menjadi rujukan. Dan yang paling masyhur dan yang paling direkomendasikan kalau kita mau cari tafsir, ya tafsirnya Ibnu Katsir. Ya, ini untuk semua kalangan. Tafsir yang insyaallah lengkap dan tidak terlalu tebal. Ya, padahal sudah berjilid-jilid ya. Tapi menurut ulama itu tidak terlalu tebal, masih ringan. Maka ini yang paling direkomendasikan, tafsir secara riwayat. Baik, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini Al-Qur'an terjaga dari penyelewengan, kita wajib membenarkan semua isinya. Adapun kitab selain Al-Qur'an, Allah tidak berjanji untuk menjaganya. Ya. Allah membebankan kepada ulamanya umat-umat terdahulu untuk menjaga keaslian kitab mereka. Kenapa? Karena kitab mereka atau zamannya mereka bukan akhir zaman, ya, bukan nabi yang terakhir. Adapun Al-Quran ini dibawa oleh nabi yang terakhir, tidak ada lagi nabi setelah Al-Quran. Maka Al-Quran datang belakangan dan Allah yang menjaga Al-Quran itu sampai hari kiamat. Adapun kitab-kitab yang lain Allah bebankan kepada ahli ilmunya mereka untuk menjaga Al-Quran. Namun ternyata kebanyakan ahli ilmu umat-umat terdahulu mereka terfitnah dengan dunia, ya. Ditawari dunia, ditawari jabatan macam-macam, mereka rela menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Mungkin ada seorang raja yang ingin melegalkan sebuah keputusannya, maka dia panggil ulama untuk suruh rubah ayat itu atau suruh tambah, ya, suruh tambah dalam ayat itu. Nah, orang-orang terdahulu juga mereka tidak belajar, ya. Mereka hanya mengikuti apa yang dikatakan oleh pemuka-pemuka agamanya saja, tidak mau kritis, ya. Adapun umat Islam kita diajari untuk kritis,
untuk menanyakan sumbernya, dari mana ini tambahan. Dan Allah Subhanahu wa taala menjaga Al-Qur'an ini di dada-dada kaum muslimin. Ya, semua kaum muslimin bisa memegang Al-Qur'an. Ini diantara keutamaan yang kita dapatkan. Umat-umat terdahulu belum tentu mereka masing-masing pegang kitab suci mereka. Kalau tidak ada yang hafal, lama-kelamaan akhirnya hilang. Adapun kitab suci kita sudah dibukukan sejak zamannya Abu Bakar, kemudian disempurnakan di zamannya Utsman ibn Affan sampai dinamakan dengan Mushaf Utsmani. Sejak itu Utsman ibn Affan mengirimkan sekitar 5 mushaf ya, ke beberapa daerah, beberapa negeri kaum muslimin yang dijadikan sebagai pedoman. Sampai detik ini Al-Quran tetap terjaga dengan tulisan, termasuk terjaga dengan hafalan. Maka penjagaan yang sangat kuat dijaga dengan hafalan sekaligus dijaga dengan tulisan. Maka nama yang paling masyhur adalah nama Al-Quran dan Alkitab. Ini isyarat. Dinamakan Al-Quran karena kitab yang dilantunkan, ya, qira'a, ya, yaqra'u qira'atan Qur'anan. Karena sering dilantunkan, artinya dari luar kepala, dari hafalan. Ini Al-Quran. Jadi bacaan. Adapun yang kedua namanya Alkitab, artinya tulisan, buku. Karena Al-Quran ini dijaga dengan hafalan dan dijaga dengan tulisan. Baik, maka untuk tulisannya insya Allah kita aman, ya. Ketika ada kesalahan sedikit pun sudah ada yang bisa mengetahui dan harus dikembalikan ke percetakannya dan ditarik semua peredaran percetakan atau kitab tersebut, ya, ketika ada satu kesalahan saja. Namun yang kita waspadai adalah kesalahan dalam menafsirkan, ya. Jadi hati-hati kita memilih guru, jangan sampai kita mengikuti penafsiran-penafsiran yang ternyata bukan dari riwayat tapi dari logika manusia sendiri. Kemudian yang keempat, mengamalkan dan melaksanakan segala hukum yang belum dinasakh atau belum dihapus, ya, dengan kerelaan, dengan senang hati dan ridho. Baik sudah kita ketahui hikmahnya atau belum kita ketahui hikmahnya. Nah, ini kita beriman kepada kitab artinya menjalankan semua hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran. Semua ajaran-ajaran yang ada dalam Al-Quran, dalam kitab tersebut, kita wajib mengamalkannya. Gimana cara kita mempraktekkan, mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari? Kita berusaha, tiap kali kita membaca Al-Quran, kita berusaha mengamalkan dalam kehidupan. Misalkan kita membaca ayat-ayat tentang kejujuran, ya, ada atau tidak? Ada, ya, kita ketemu ayat-ayat tentang kejujuran. Was-sadiqu was-sadiqatu, orang-orang yang jujur baik laki-laki maupun perempuan. Kita berusaha untuk jujur dalam bermuamalah, jujur dalam kehidupan ini. Kita ketika berjanji, ketika kita berkata, kita selalu jujur. Ini kita mengamalkan Al-Quran. Kita membaca dalam Al-Quran, ya, perintah untuk bersabar, ya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, ya. Atau banyak sekali ayat-ayat yang memotivasi untuk bersabar, ya. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was shalah. Ketika dapat musibah kita disuruh untuk bersabar. Maka kita coba amalkan. Ketika dapat musibah kita sabar, ya, dengan niat kita ingin mengamalkan Al-Quran. Nah, begitu seterusnya kita berusaha mengamalkan Al-Quran, termasuk mengamalkan hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran ini sepertiganya isinya adalah hukum. Sepertiga isinya tentang akidah, keyakinan. Sepertiga isinya tentang hukum. Sepertiga lagi isinya tentang berita-berita, ya. Maka kita wajib mengamalkan hukum yang ada dalam Al-Quran. Hukum yang sudah baku, yang sudah pasti, misalkan orang yang membunuh orang lain harus kisos, ditegakkan kisos. Ini wajib kita amalkan, ya. Kebetulan saja di negara kita belum bisa, ya, atau belum mampu kita menerapkan hukum kisos tersebut.
Seandainya kita punya kemampuan, seandainya kita punya wewenang untuk bisa merubah hukum tersebut, maka kita wajib mengikuti hukum Al-Quran, karena ini hukum sudah baku. Ya. Kemudian hukum rajam bagi orang yang berzina sesudah menikah, atau hukum potong tangan bagi orang yang mencuri dan sudah sampai nisab. Nah, hukum-hukum seperti ini dan hukum-hukum yang lain wajib kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, dan kita amalkan dengan ridho, dengan penuh kerelaan, tidak boleh ada keterpaksaan. Adapun hukum manusia, kita harus dengan keterpaksaan. Misalkan orang yang membunuh orang lain divonis hanya dengan penjara, mungkin keluarganya terpaksa menerima keputusan tersebut, ya, harusnya dibunuh, tapi ternyata hanya divonis dengan dipenjara saja, maka dia terpaksa menerima hukum tersebut. Dia tidak boleh ridho dengan hukum manusia. Kita hanya ridho dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara buah dari kita mengimani kitab-kitab Allah disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin, yang pertama adalah mengetahui bahwa Allah memperhatikan kepentingan hambanya dengan menurunkan kitab kepada setiap umat sebagai petunjuk, pedoman bagi mereka. Nah, dengan kita beriman kepada kitab-kitab ini, kita tahu kalau Allah itu sangat perhatian dengan hamba-hambanya. Ini yang tadi di awal kita sebutkan, Allah sayang dengan hambanya. Allah pengen manusia itu masuk surga. Allah pengen manusia itu terhindar dari api neraka. Allah pengen mengampuni manusia, pengen manusia dapat petunjuk. Allah tidak ingin manusia tersesat dari jalan yang benar. Namun manusia itu sendiri yang menginginkan keburukan. Manusia itu sendiri yang mengikuti syaitan, mengikuti hawa nafsunya, mengajak kepada keburukan. Kalau Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan untuk manusia, di antara contoh kebaikan Allah kepada manusia, Allah turunkan kitab-kitab tersebut kepada hamba-hambanya, ya, dari umat sebelum Rasulullah sampai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu menjadi pedoman bagi mereka. Walaupun Nabi tersebut sudah meninggal, kita masih punya pedoman. Jadi kita zamannya jauh dengan zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, berabad-abad lamanya. Namun kita masih tetap mendapatkan petunjuk karena kita masih memiliki Al-Quran. Maka Al-Quran ini mukjizat yang paling besar. Mukjizatnya yang lain, mukjizatnya nabi-nabi yang lain itu hanya ada pada kaum yang hidup ketika itu dan orang yang menyaksikan mukjizat itu. Mukjizatnya Nabi Musa bisa membelah lautan menjadi kering, menjadi jalan. Itu hanya bisa disaksikan oleh orang yang hadir ketika itu. Orang yang tidak ada di situ, dia tidak menyaksikannya, hanya mendengarkan beritanya saja. Rasulullah bisa membelah bulan, hanya disaksikan oleh orang yang hidup di zaman itu, ataupun yang pada saat itu dia melihat bulan. Adapun Al-Quran bisa disaksikan, bisa didapatkan manfaatnya oleh manusia, baik di masa Rasulullah masih hidup, bahkan setelah Rasulullah meninggal dunia, bahkan sampai hari kiamat, manusia tetap mendapatkan pedoman dari Al-Quran. Maka inilah mukjizat yang paling besar, yaitu Al-Quran. Baik, kemudian yang kedua, mengetahui kebijaksanaan Allah dalam setiap syariatnya, yakni Allah mensyariatkan kepada setiap umat sebuah syariat yang sesuai dengan keadaan masing-masing, ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Untuk tiap-tiap umat itu di antara kamu kami berikan aturan dan jalan yang terang. Jadi Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya, dengan kebijaksanaannya menurunkan syariat, tiap-tiap umat itu berbeda. Maksudnya syariat ibadahnya itu berbeda-beda. Adapun keyakinannya, syariatnya itu sama. Tentang keyakinan, tentang tauhid, maka semua nabi sama. Adapun tata cara ibadahnya, maka ini masing-masing nabi berbeda-beda.
Kenapa bisa berbeda-beda? Berupa hewan ternak dan banyak perhiasan emas maupun perak. Begitu dikumpulkan, datanglah api dari langit yang membakar harta ghanimah tersebut sampai habis. Kalau ada yang belum terkumpul atau ada yang menyembunyikan harta ghanimah tersebut, maka api itu tertahan. Api ini tidak akan bisa membakar harta itu. Berarti ketahuan ini harta ada yang masih belum terkumpul. Sebagaimana kasus di zamannya Nabi Yusuf alaihissalam, dia membaiat tiap-tiap kabilah, ternyata ketahuan ada tangan yang lengket, ya, tidak bisa lepas. Berarti fikum gulul, di antara kalian ada orang yang curang, ada orang yang diam-diam mengambil harta ghanimah. Akhirnya ada 3 atau 4 orang yang ketahuan. Mereka diam-diam menyembunyikan harta ghanimah. Salah satunya mendatangkan harta ghanimah itu besarnya seperti kepala sapi. Emas besarnya seperti kepala sapi. Dia sembunyikan diam-diam. Setelah dikumpulkan semuanya, barulah api itu turun membakar habis. Tidak tersisa sama sekali. Ya, bayangkan habis perang, ya, mengeluarkan harta, mengeluarkan tenaga, bahkan ada yang jadi korban, tapi hartanya setelah itu dibakar begitu saja. Tapi umatnya Nabi Muhammad, umat yang lemah, dan Allah tahu gimana kelemahan umatnya Nabi Muhammad. Makanya Allah mensyariatkan umatnya Nabi Muhammad boleh mengambil harta ghanimah. Ya, harta ghanimah boleh diambil kemudian dibagikan sesuai dengan bagian yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Misalkan umat-umat terdahulu ketika pakaiannya terkena najis, ya, maka harus diganti atau paling tidak digunting. Tidak boleh dibersihkan, tidak boleh dicuci. Ya, jadi digunting area baju ataupun kain yang terkena najis tersebut, baru boleh dipakai untuk ibadah lagi. Atau dibuang sama sekali, diganti dengan baju atau kain yang baru. Baru boleh pakai untuk ibadah. Adapun syariatnya Nabi Muhammad, kalau terkena najis bagaimana? Cuma dicuci saja. Ya, setelah dicuci, selesai. Terkena air, dibasuh, bekas-bekas najisnya sudah hilang, atau ciri-ciri kotornya sudah hilang, yaitu dari baunya, kemudian dari warnanya, dari rasanya. Kalau sudah hilang, maka sudah dianggap suci dan bisa dipakai untuk beribadah lagi. Masya Allah, ini sangat mudah, ya, syariatnya Nabi Muhammad SAW. Misalkan umat-umat terdahulu di zamannya Nabi Musa, kalau orang berbuat kesyirikan, tobatnya yaitu harus membunuh diri. Ya, berbuat dosa besar, berbuat kesyirikan, kalau pengen tobat harus membunuh dirinya sendiri. Bayangkan, di umatnya Nabi Muhammad Allah kasih kemudahan. Yang berbuat kesyirikan, yang berbuat dosa besar, kalau pengen tobat hanya datang kepada Allah, kemudian minta ampun, mohon ampun, tidak mengulangi perbuatan itu lagi, sudah diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengetahui setiap hambanya apa yang cocok untuk mereka, maka Allah menurunkan syariat yang sesuai dengan kondisi umat tersebut. Baik, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini tentang beriman kepada kitab-kitab, ya. Adapun kitab sebelum Al-Qur'an, maka tidak perlu kita mempelajarinya kecuali memang ada kebutuhan. Ada orang yang punya kebutuhan untuk penelitian, dia boleh membuka kitab-kitab sebelum Al-Quran. Adapun kita yang tidak ada kebutuhan, maka tidak disarankan untuk membaca kitab-kitab selain Al-Quran. Kita cukupkan baca Al-Quran. Kadang-kala Al-Quran saja jarang dibaca, ya. Ini kok malah baca kitab Taurat misalkan. Wah, dia senangnya baca kitab Injil. Ngapain? Dikhawatirkan kalau tidak punya tidak punya ilmu atau dia tidak punya landasan yang kuat, khawatirnya dia terjebak dalam syubhat, akhirnya dia mengikuti Alkitab tersebut. Padahal kita tahu bahwa kitab-kitab tersebut sudah dirubah oleh tangan manusia. Maka kita harus hati-hati. Jangan sampai kita membaca berita-berita dalam kitab-kitab sebelum Al-Quran, ternyata itu sudah dirubah oleh tangan manusia. Maka cukupkan dengan Al-Quran.
Adapun berita-beritanya, ya, maka tidak masalah tentang kisah-kisah Israiliyat. Ini kita sampaikan, hadisu an Bani Israel wala haraj. Sampaikan tentang Bani Israel dan tidak masalah, gitu ya. Mengenai hal ini Rasulullah SAW, ya, melarang keras di saat melihat Umar bin Khattab di tangannya ada kitab Taurat, ada sebuah lembaran kitab Taurat. Maka Nabi Muhammad mengatakan, apakah tidak cukup dengan Al-Quran? Lau kana Musa hayyan ma wasi'athu illa tabai. Seandainya Nabi Musa itu hidup, maka dia tidak ada pilihan lain kecuali harus mengikuti saya. Ya, ini pengingkaran Rasulullah kepada Umar bin Khattab. Padahal kita tahu bahwa tidak mungkin Umar mengikuti kitab tersebut, tapi untuk pencegahan agar umatnya tidak mengikuti kitab-kitab sebelum Al-Quran, ya, dikhawatirkan mereka tersesat dari jalan yang benar. Baik, selanjutnya yaitu tentang beriman kepada para rasul, ya. Tapi sepertinya ini tinggal beberapa menit, ya, tinggal 3 menit, ya. Kalau dibahas kayaknya semakin panjang. Kita cukupkan pembahasan tentang beriman kepada kitab-kitab yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Mungkin ada waktu tersisa ini kita gunakan untuk tanya jawab, ya. Allahu a'lam bishawab. Yang ingin bertanya kami persilakan. Silakan. Apakah boleh menggunakan kas masjid untuk operasional kurban? Kas masjid, ya, tentunya ini untuk kebutuhan masjid dan kebutuhan kaum muslimin. Atau mungkin biasanya ada dikasih perbedaan, maksudnya mungkin kotak amalnya ada tersendiri, ya, ada tentang untuk sosial, ada tentang kebutuhan operasional masjid, atau mungkin ada yang dicampur, ya. Jadi semua kas masjid itu untuk kebutuhan sosial juga, untuk operasional masjid juga, maka tidak masalah, ya, kalau memang kas masjid itu juga untuk kebutuhan sosial. Memang masjid itu dana umat, ya, jadi tidak hanya untuk pembangunan. Jadi selama ini kadang umat Islam itu menyangka kas masjid itu ditabung hanya untuk nanti renovasi, nanti untuk pembangunan. Tidak harus untuk bangunan. Bahkan lebih bermanfaat kalau bangunannya sudah bagus, bangunannya sudah bisa dipakai, sudah layak, maka bangunan keimanan, bangunan manusianya itu yang lebih utama. Gimana kita menyantuni orang-orang kaum muslimin jamaah dari masjid tersebut, akhirnya mereka termotivasi untuk datang ke masjid. Mereka semangat, ya, ketika selalu mendapatkan bantuan dari masjid. Karena namanya manusia, ya, kalau sering dikasih, sering dibantu, ada perasaan tidak enak, sungkan, ya. Ya, paling tidak mungkin dia malu ketika azan dikumandangkan tapi dia kelihatan di luar nggak sholat, nggak ikut sholat berjamaah, itu ada perasaan malu, minimal dia sembunyi, ya. Tapi paling tidak dia ada motivasi untuk datang ke masjid. Nah, karena kebutuhan kas masjid itu juga untuk sosial, maka ketika disalurkan untuk operasional kurban, ini juga untuk kebutuhan sosial, gitu, ya. Jadi tidak masalah, gitu, ya. Tapi biasanya panitia menggunakan, karena panitia ini sebagai wakil dari pemilik kurban, ya, biasanya ditanggung oleh yang pemilik kurban, ya. Untuk operasional kurban itu ditanggung oleh sohibul kurban, ya, biasanya sudah termasuk paketan, gitu, ya. Tapi kalau memang itu tidak ada atau memang belum, boleh kita gunakan kas
masjid, ya. Kalau memang ini untuk kebutuhan sosial, ya. Allahu a'lam bishawab. Nah. Baik, mungkin kita dengarkan azan terlebih dahulu. Okay. Kita baca karena kita sudah baca, tapi kadang nggak baca artinya. Kadang kita nggak ngerti, nggak baca ini hadisnya gitu. Baik, bagus Pak, ya. Kalau kita sudah mulai membaca Al-Quran, alhamdulillah. Ini tapi masih di tahap awal. Artinya kita jangan puas, oh saya ini sudah 30 tahun baca Quran, tapi ya masih modelnya tahap itu, tahap awal. Nah ini masih kurang bagus, ya. Selama 30 tahun, masa cuma di tahap yang awal saja. Kita pengen, ya, ada peningkatan. Jadi kalau kita sudah terbiasa membaca Al-Quran dan sudah rutin membaca Al-Quran, menghatamkan Al-Quran, kita pengen juga tahu artinya, ya. Tidak harus semuanya, ya. Mungkin ada ayat-ayat yang kok kelihatannya familiar, ya. Ayat-ayat yang enak didengar atau kayak artinya bagus, maka kita coba baca artinya, kita renungkan. Terutama ayat-ayat yang berkaitan tentang hari kiamat. Ya, ini kita berusaha membaca artinya. Ayat-ayat, surat-surat yang berkaitan dengan hari kiamat, coba kita baca artinya. Jadi kalau kita ingin membaca arti dari Al-Quran, ya tidak harus kita baca dari awal sampai akhir, ya. Ini kadang-kala membosankan, ya. Maka kita bisa mencoba cara lain, ya. Misalkan apa? Kita coba membaca arti surat yang ada nama nabinya, ya. Jadi kita pilih surat yang isinya nama-nama nabi. Nah biasanya kan itu isinya cerita. Nah namanya cerita itu membangun semangat untuk terus membaca. Nah ini bagus. Jadi awal-awal kita baca dulu surat-surat yang ada nama nabi. Ada surat Ibrahim, ya kita baca artinya, satu surat selesai. Kita ganti lagi surat apa lagi? Yusuf, ya, surat namanya surat Yusuf. Kita baca artinya, kisah-kisah tentang Nabi Yusuf. Ada lagi surat namanya surat Muhammad, ya. Ada surat Nabi, surat Yunus, ya. Nah, kalau sudah semuanya, kita coba baca surat-surat yang bercerita tentang hari kiamat. Jadi ada surat yang namanya nama hari kiamat. Contohnya ya surat Al-Qiyamah. Nah, kita baca artinya. Kemudian surat Al-Waqiah, ya. Al-Waqiah kita baca artinya. Apalagi? Al-Haqqah, ya. Al-Qari'ah. Nah, ini kita coba baca artinya, karena biasanya yang cepat menyentuh itu ya yang berkaitan dengan hari kiamat. Setelah itu kita baca surat-surat yang lain, mungkin yang isinya tentang hukum, ya. Nah, yang isinya tentang hukum itu kadang-kala susah kita pahami karena isinya masih global, dan mungkin kadang kita kalau tidak mendapatkan penjelasan, kita tidak atau sulit memahami apa maksud dari hukum-hukum yang ada tersebut, ya. Maka kita sarankan baca dulu yang isinya sejarah, isinya cerita. Nah, ini lebih langsung bisa dipahami. Isi tentang kiamat ini langsung bisa dipahami, insya Allah. Ar-Rahman, ya. Ya, insya Allah kita pilih surat-surat seperti itu. Nah, ini tahapan yang kedua. Kemudian tahapan yang berikutnya yaitu mempelajari tafsirnya. Tahapan berikutnya mentadaburi, ya. Setelah kita tahu tafsirannya, kita berusaha mentadaburi. Atau ketika kita membaca artinya ternyata menyentuh, kita tadaburi. Tidak masalah, diulang-ulang. Surat itu yang diulang-ulang terus. Ataupun kita baca satu ayat artinya kok menyentuh, artinya kok bagus, kita ulang-ulang satu ayat itu. Jadi para ulama itu kadang-kala mereka sholat, kemudian membaca, mungkin ketemu satu ayat yang menyentuh hati mereka, mereka ulang-ulang ayat itu sampai subuh. Jadi bayangkan ketika ketemu satu ayat yang menyentuh, diulang-ulang terus sambil ditadaburi. Nah, ini yang bisa menyentuh hati kita. Allahu a'lam bishawab. Baik, mungkin kita dengarkan azan terlebih dahulu, kemudian kita lanjutkan insyaallah.
Baik, sebelum kita akhiri barangkali ada yang masih bertanya. Sampun insyaallah ya. Baik, kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.